Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Kalkulus 3 akan membahas parameterisasi permukaan. Definisi 5.2.1 permukaan. Definisi 5.2.1 permukaan berparameter di R3. Permukaan berparameter di R3 adalah fungsi dari f di mana U subset R2 di R3 dengan U merupakan subhimpunan buka dan terhubung di R2. Permukaannya sendiri adalah daerah nilai fungsi tersebut, yaitu semua titik f u, v adalah x dikalikan dengan u, v, y dikalikan dengan u, v, z dikalikan dengan u, v. Contoh 5.2.2. F, V sama dengan U, V, F dikalikan dengan U, V. Komponen ketiganya merupakan fungsi dari U subset R2 di R. Sebagai contohnya adalah bola. Karena setiap titik X, Y dikaitkan dengan dua nilai Z, permukaan bola berjari R dapat disajikan dalam bentuk F, U, V sama dengan R cos U cos V, R sin U cos V, sin V. Dengan U, V adalah sudut seperti pada gambar 5.8. Gambar 5.8, bola sebagai hasil pemetaan dari 4 persegi panjang, U, V, di mana U lebih besar dari 0, lebih kecil dari 2V, dan V lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari V. Dan interpretasi parameter U, V. Di sini kita lihat ya, X-nya sama dengan R cos V cos U, Y-nya adalah R cos V sin U, dan Z-nya adalah R sin V. Permukaan pita Moebius yang lebih rumit didefinisikan sebagai X sama dengan 2 min V sin U per 2 dikalikan dengan cos U, Y sama dengan 2 min V sin U per 2 cos U, dan Z adalah V cos U per 2. Dengan U lebih besar dari 0, lebih kecil dari 2V, dan V lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1. Persamaan ini akan menyatakan pita Moebius dengan lebar 1 dengan lingkaran berjari-jari 1 berada pada bidang S, Y, dan yang berpusat di 0,0,0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Gambar di atas, gambar 5.9, diketahui kertas berbentuk 4 persegi panjang ABCD yang digulung jika sisi AD bertemu dengan sisi BC, dengan titik A bertemu dengan B, titik D dengan C, hasilnya adalah silinder. Tetapi, jika titik A bertemu titik C dan D bertemu dengan B, maka hasil yang berbentuk adalah pita Moebius. Pada gambar di atas, 5.10, contoh gambar di R2 menjadi permukaan di R3. Permukaan ini dapat dipandang sebagai pengarutan, penarikan, ataupun pemutaran suatu bentuk di R2.
menjadi suatu bentuk di R3. Secara umum, pemetaan 5.8 merupakan penarikan, pengerutan, ataupun pemutaran kertas karet berbentuk U menjadi suatu permukaan di R3 seperti gambar 5.10. Contoh 5.2.3. Tuliskan permukaan X kuadrat ditambah Y kuadrat min Z kuadrat sama dengan 1 dalam bentuk parameter. Solusinya adalah kita reduksi persamaan tersebut dari tiap dua suku menjadi satu suku. Menggunakan rumus cos kuadrat U ditambah sin kuadrat U sama dengan 1, atau bisa digunakan cos hiperbolik kuadrat U dikurang sin hiperbolik kuadrat U sama dengan 1. Seperti 5.10. Pertama kita tuliskan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, dan R kuadrat min Z kuadrat sama dengan 1. Kemudian dengan menggunakan bagian kedua dari 5.10 dapat dituliskan R sama dengan cos hiperbolik U, Z sama dengan sin hiperbolik U dengan U lebih dari min tahingga dan kurang dari tahingga. Sehingga dapat dituliskan sebagai X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan cos hiperbolik kuadrat U. Oleh karena itu, dapat dituliskan X sama dengan cos hiperbolik U cos phi, Y sama dengan cos hiperbolik U sin phi dengan phi lebih besar dari 0 dan phi kurang dari 2pi. Figurnya dapat kita lihat pada gambar 5.11 ini. Grafik permukaan pada contoh 5.2.3. Selanjutnya bisa diparameterisasi lengkapnya, yaitu X sama dengan cos hiperbolik U cos phi, Y sama dengan cos hiperbolik U sin phi, Z sama dengan sin hiperbolik U. Atau cara lain, parameterisasinya bisa menjadi X sama dengan cos phi, Y sama dengan sin phi cos hiperbolik U, Z sama dengan sin hiperbolik phi sin hiperbolik U, yaitu dengan mereduksi persamaan semula menjadi X kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan 1, R kuadratnya menjadi Y kuadrat min Z kuadrat. Untuk menyelidiki permukaan, kita kembalikan ke lengkungan. Misalkan phi0-nya konstan, maka pemetaan phi U, phi0 sama dengan X U, phi0 dengan Y U, phi0 Z U, phi0 merupakan lengkungan yang berada pada permukaan tersebut. Demikian pula pemetaannya phi U0, phi sama dengan X U0, phi Y U0, phi Z U0, phi. Dengan U0-nya konstan, merupakan lengkungan lain pada permukaan yang sama. Gambar 5.12 lengkungan pada bola dengan U konstan dan juga untuk V konstan. Gambar 5.13 lengkungan U konstan dan V konstan pada grafik fungsi pada contoh 5.1.1. Kemudian, karena 5.11 merupakan lengkungan, turunan terhadap parameternya f U, V0 sama dengan X U, V0, Y U, V0, Z U, V0 sama dengan do X per do U, V0, do Y per do U, V0, do X per do U, V0 merupakan vektor singgung lengkungan tersebut. Khususnya vektor singgung di titik F U0, V0 adalah FU U0, V0 sama dengan XU U0, V0, YU U0, V0, ZU U0, V0. Demikian pula dengan lengkungan yang lain. F U0, V sama dengan X U0, V, Y U0, V, Z
U0, V merupakan vektor singgung lengkungan U konstan, khususnya vektor singgung di titik F U0, V0 adalah FV U0, V0 sama dengan XV U0, V0, YV U0, V0, ZV U0, V0. Bidang singgung terhadap permukaan di F(U0, V0) adalah bidang yang melalui titik F(U0, V0) dan dibangun oleh vektor Fu U0, V0 dan Fv U0, V0. Untuk menentukan persamaan bidang singgung, kita cari dahulu vektor N U0, V0 sama dengan Fu U0, V0 dikali Fv U0, V0 yang menjadi persamaan 5.13. Jika vektor ini tak nol, persamaan bidang singgung adalah X min X0 dikali N U0, V0 sama dengan 0. Dengan X sama dengan X, Y, Z, X0 sama dengan F U0, V0. Vektor N U0, V0 disebut vektor normal permukaan di titik F U0, V0. Selanjutnya contoh 5.2.4. Tentukan persamaan bidang singgung bola berjari-jari 1 di titik setengah, akar 2. Solusinya, parameter bola adalah F, U, V, sama dengan cos U sin V, sin U sin V, cos V. Dan U, V yang memenuhi F, U, V sama dengan setengah, akar 2 adalah U sama dengan V sama dengan Pi per 4. Selanjutnya, Fu U, V sama dengan min sin U sin V, cos U sin V, 0. Dan Fv U, V sama dengan cos U cos V, sin U cos V, min sin V. Dan khususnya untuk U sama dengan V sama dengan Pi per 4 adalah nilai U dan V-nya kita ganti menjadi Pi per 4. Sehingga Fu sama dengan min setengah, 0, dan Fv sama dengan setengah, min setengah akar 2. Vektor normal permukaan adalah determinan dari IJK min setengah, 0, setengah, min setengah sama dengan min seperempat akar 2I, min seperempat akar 2J, min setengah K. Sehingga persamaan garis singgung yang dicari adalah X, Y, Z, min setengah, akar 2 dikali seperempat akar 2, seperempat akar 2, setengah sama dengan 0. Atau seperempat akar 2 X min setengah ditambah seperempat akar 2 Y min setengah ditambah setengah Z min setengah akar 2 sama dengan 0. Yang dapat disederhanakan menjadi seperempat akar 2X plus seperempat akar 2Y plus setengah Z sama dengan min setengah akar 2. Tidak semua permukaan mempunyai vektor normal. Salah satu kemungkinannya adalah fungsi f tidak dapat diturunkan terhadap u atau v. Kemungkinan lain, vektor fu dan fv saling bergantung linear, sehingga hasil kali vektor tersebut sama dengan 0. Sebagai contoh adalah permukaan kerucut pada ujungnya. Persamaan kerucut adalah f u, v sama dengan u cos v, u sin v, u. Dengan U lebih besar sama dengan dari 0. Telah diasumsikan permukaan mempunyai vektor normal tak 0, sehingga permukaan tersebut mempunyai bidang singgung di setiap titiknya. Selanjutnya untuk contoh C5.2.5. Diketahui permukaan S sebagai grafik fungsi Z sama dengan fungsi X, Y. Carilah persamaan bidang singgung di titik X0, Y0, fungsi X0, Y0. Untuk solusinya, kita parameterkan permukaan ini menjadi Fu, V sama dengan U, V, fungsi U, V. Jadi Fu,
U, V sama dengan 1,0 FU U, V dan FU U, V sama dengan 0,1 FU U, V. Dan vektor normalnya adalah N sama dengan FU kali FV sama dengan determinan IJK. Di sini bisa kita lihat 1001 FU U, V dan FV U, V sama dengan negatif FU U, VI dikurangi FV U, V J tambah K. Selanjutnya, khususnya untuk titik X0, Y0, Fx0, Y0, vektor normalnya adalah N sama dengan negatif Fx X0, V0I dikurangi Fy X0, Y0J tambah K. Karena U sama dengan X dan V sama dengan Y, persamaan bidang singgung yang dicari adalah X dikurangi X0, Y dikurangi Y0, dan Z dikurangi Z0, negatif Fx X0, V0, negatif Fy X0, Y0, 1 sama dengan 0. Atau Z dikurangi Z0 sama dengan Fx X0, V0 dikali X min X tambah Fy dikali X0, Y0 dikali Y min Y0. Untuk selanjutnya, misalkan S permukaan yang didefinisikan sebagai FU, V sama dengan XU, V sama dengan YU, V dan ZU, V. Turunan fungsi ini adalah XUU, V, XVU, V, YUU, V, YVU, V, ZU, V, dan ZVU, V. Syarat agar permukaan mempunyai bidang singgung adalah ruang dari turunan tersebut adalah 2. Lihat di W1. Hal ini juga berlaku untuk sebaliknya. Kemudian untuk contoh C5 2.6. Diketahui pemetaan F U, V sama dengan U cos V, U sin V, U kuadrat tambah V kuadrat. Tentukan semua titik yang mempunyai bidang singgung dan carilah bidang singgung di titik F1,0. Untuk solusinya, pertama-tama kita cari FU U, V sama dengan cos V, sin V, 2U, di mana FV U, V sama dengan negatif sin V, U cos 2V. Sehingga N sama dengan FU kali FV sama dengan min 2U kuadrat cos V tambah 2V sin V, min 2U pangkat 2 sin V dikurangi 2V cos V, U. Permukaan mempunyai bidang singgung jika N tak sama dengan 0. Jika N sama dengan 0,0,0 memberikan U, sama dengan 0,0, ini berarti bahwa permukaan tidak mempunyai bidang singgung di F1,0 sama dengan 1,0,1. Vektor normal permukaannya adalah. Oke, untuk referensinya kita mengambil dari buku Budi Wonosetio, Kalkulus Pengubah Banyak dan Penggunaannya, _Wono Setiabudi tahun 2001. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok 1 sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.